Dia itu menggunakan satu perangkat laptop, terus dia juga gunain banyak browser dengan akun-akun yang berbeda dan menonton musik video dari BTS. Ini dapat digolongkan sebagai bot. Kenapa dapat demikian? Halo, what's up guys? I'm Yusro Kim. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, for this time kita akan bahas nih tentang masalah yang terjadi pada YouTube. Yang dari kemarin itu udah banyak banget nih dari netizen dan juga K-popers yang lain ngebahas tentang hal ini. Mulai dari kenapa sih views di YouTube itu selalu nge-freeze? Lalu yang kedua adalah kenapa jumlah tayang dari YouTube itu pasti selalu mendapatkan pemotongan dari pihak YouTube. Dan yang ketiga adalah kalau iklan musik video itu dapat masuk nggak sih dalam penghitungan jumlah views? Dan yang terakhir adalah cara yang benar streaming musik video itu seperti apa supaya kita nggak dianggap sebagai bot. Kalian pasti pengen tahu tentang hal itu semua kan? Hari ini kita akan bahas sedetail-detailnya. But wait, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku dan cara subscribe, like, and comment. Follow Instagram aku di @yusrokim, follow fanpage aku di Facebook yaitu Detektif Teori. Follow juga Twitter aku di @yusrokim2 dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke K-popers yang lain karena informasi ini penting banget dan juga bermanfaat sekali untuk kalian semua. Tanpa basa-basi lagi, let's go to the topic. Beberapa waktu terakhir ini, banyak dari K-popers yang mengungkapkan kekecewaannya pada YouTube. Banyak dari mereka yang merasa bahwa YouTube ini telah melakukan pemotongan jumlah views pada MP dari grup yang mereka sukai. Karena grup di dunia per K-popan itu juga sangat banyak banget, nggak mungkin dong aku jelaskan semuanya pada kalian. Cukup kita ambil satu sampel aja deh dari grup, yaitu BTS saja ya, kita ambil sampelnya. Jadi beberapa waktu yang lalu nih, para ARMY itu meluapkan kekecewaannya pada YouTube. Pasalnya nih guys, banyak views dari musik video BTS yang Stay Gold itu dihapus oleh YouTube. Ternyata kejadiannya itu nggak hanya terjadi 1 kali 2 kali saja. Kita comeback kepada tahun 2019 yang lalu, hashtag YouTube give us our 10 million back itu menjadi trending, topik populer di Twitter. Setelah para ARMY menyadari bahwa musik video dari BTS, yaitu Boy With Luv, mengalami pengurangan views yang cukup drastis. Hal itu bukan omong kosong belaka ya guys, sebab para ARMY di sini punya buktinya. Seperti yang telah dibagikan oleh akun Twitter namanya adalah @BTSLittleARMY, itu memberikan bukti bagaimana jumlah tayang dari musik video BTS yang Boy With Luv itu mengurangi pengurangan views hingga 10 juta. Dapat kalian lihat pada screenshot ini. Perhatikan ya guys, pada 13 April, tepatnya pada pukul 14.00, jumlah tayang dari Boy With Luv itu masih menyentuh angka 90 juta. Di jam 15.00 itu belum ada perubahan, angkanya tetap 90 juta. Tapi itu mengalami perubahan pada jam 16.00. Viewers yang dari 90 juta itu berkurang 10 juta menjadi 80 juta views saja. So, karena hal inilah banyak dari penggemar yang agak merasa geram dan juga meluapkan kekecewaannya melalui sosial media yang dimiliki, salah satunya adalah Twitter. Kita ambil sampel dari postingan penggemar yang berikut ini. Hashtag YouTube give us our 10 million back. Saya sedang senang-senangnya streaming musik video BTS, tapi tiba-tiba 10 jutanya menghilang. Apakah Anda bercanda? Setelah kejadian dari Boy With Luv ini, lagi-lagi hal yang sama terjadi. Tepatnya pada comeback BTS dengan musik video dari On. Yang lebih mencengangkan adalah jumlah pengurangannya itu lebih besar dari Boy With Luv. Jika di Boy With Luv itu pengurangannya hanya 10 juta. Di musik video dari On itu mengalami pengurangan views sebanyak 67 juta. Kalian pasti bertanya-tanya kan, angka 67 juta ini dari mana sih? Ada buktinya nggak sih? Jadi salah satu ARMY dengan nama account @carlybangtan, dalam tweetnya ia mengunggah hasil screenshot dari YouTube live view count. Dapat kalian lihat bahwa pengurangan untuk viewsnya hampir mencapai 68 juta views. Dan untuk view count yang terlihat adalah 47 juta saja. Jadi kalau kita gabungkan sebenarnya angka 68 juta dan juga 47 juta akan ada 105 juta views untuk BTS yang On dalam waktu 24 jam. Karena hal ini pasti banyak para penggemar itu sangat marah banget dan menuntut YouTube untuk segera memberikan penjelasan dan mengembalikan views dari musik video BTS On yang telah dihapuskan. YouTube menanggapi bahwa mereka tidak pernah menghapus jumlah penonton. Dicatat bahwa YouTube itu bilang tidak pernah menghapus jumlah penonton. YouTube hanya memperlambat atau membekukan penghitungan penonton untuk video yang populer. Sementara mereka melakukan pengeprisan terhadap jumlah view di YouTube, YouTube nantinya juga akan memverifikasi bahwa penonton tersebut adalah real human atau bot. Kalau mereka menemukan bahwa penonton tersebut adalah bot, maka penonton yang bot ini akan dihapuskan dari jumlah view yang ada. Contoh simpelnya kayak aku ya guys, misalnya nih aku kan sering nge-press viewsnya, baru upload misalnya, jumlah like-nya itu udah
puluhan, tapi jumlah yang nonton itu masih 5, 6, 7. Jadi hal itu sebenarnya udah lumrah dan juga biasa dalam dunia per-YouTubean. Ini adalah kebijakan dari YouTube sebenarnya untuk mengecek apakah jumlah penontonnya itu benar atau enggak. Karena YouTube beberapa waktu yang lalu itu mendapati sejumlah YouTuber, artis, dan juga label itu melakukan kecurangan untuk memanipulasi jumlah views. Misalnya kayak gini nih guys, dia itu baru buka videonya, habis 5 atau 10 detik langsung di refresh, nonton lagi langsung di refresh. Itu adalah salah satu bentuk kecurangan sebenarnya. Jadi karena hal itulah YouTube ini benar-benar melakukan pemeriksaan yang sangat ketat banget, baik dalam sisi konten maupun dari segi view. YouTube telah menggunakan coding berupa algoritma, yang mana algoritma ini dipercayai telah dilengkapi artificial intelligence atau kecerdasan buatan dan machine learning. Hal inilah yang membuat YouTube itu dapat memfilter setiap video yang beredar, termasuk memastikan jumlah view yang dihasilkan setiap video autentik. Apakah dihasilkan oleh real human atau bot semata? Ada beberapa syarat yang tidak diizinkan oleh YouTube untuk dapat dihitung menjadi jumlah view pada videonya. Hal tersebut antara lain jumlah view bayaran, yang mana menggunakan layanan dari website tertentu yang dibayar pembuat konten untuk menghasilkan view yang banyak. Itu bisa dianggap sebagai bot. Terus ada juga menggunakan website pihak ketiga yang berusaha menipu pengunjung websitenya dengan layout untuk mengklik video tertentu. Terus banyak banget nih kesalahan yang dilakukan oleh para penggemar saat streaming. Tapi banyak dari kalian yang belum menyadari hal itu. Seperti yang udah aku singgung di awal tadi, banyak yang nonton itu cuma 5-10 detik. Habis itu kalian refresh videonya. Dengan pemikiran kalau kalian melakukan hal seperti itu, jumlah view-nya dapat. Habis itu ada dari kalian yang kayak menggunakan satu perangkat yang masuk misalnya kayak laptop. Salah satu contohnya kayak gini. Dia itu menggunakan satu perangkat laptop, terus dia juga gunain banyak browser dengan akun-akun yang berbeda dan menonton musik video dari BTS. Ini dapat digolongkan sebagai bot. Kenapa dapat demikian? Karena satu laptop itu punya satu IP address. Jadi meskipun kalian pakai banyak akun, kalau IP-nya sama, itu dapat dianggap sebagai bot. Jadi saran dari aku, kalau kalian mau streaming, pakai banyak perangkat. Karena kalau banyak perangkat, itu sebenarnya punya IP address yang berbeda. Tapi tentunya dengan akun yang berbeda juga. Jangan semua perangkatnya itu sama akunnya ya guys. Itu dapat terhitung sebagai bot juga. Dan pasti banyak dari kalian yang masih bertanya-tanya, kalau musik video dari iklan, itu bisa nggak sih kehitung views-nya? Seperti yang dapat kalian lihat, ini aku ambil dari kebijakan YouTube sendiri. Jika video kalian itu digunakan sebagai iklan di YouTube, mereka dapat menghitung penayangan iklan Anda sebagai di video kamu. Penayangan iklan berbayar ini dihitung sebagai penayangan karena menunjukkan bahwa penonton telah berinteraksi dengan video. Jadi dicatat ya guys bahwa iklan dari musik video itu juga dapat terhitung menjadi penayangan. Banyak orang yang kalau aku lihat itu menganggap bahwa iklan musik video itu nggak terhitung viewsnya. Tapi berdasarkan kebijakan dari YouTube, iklan dari musik video itu dapat terhitung viewsnya. Tapi itu juga ada syaratnya nih guys, supaya iklan dari musik video itu dapat terhitung menjadi jumlah penayangan. Syaratnya apa aja? Kalian perhatikan dengan baik-baik. Yang pertama adalah iklan video true view in stream. Penayangan iklan berbayar akan dihitung sebagai penayangan jika seseorang menonton iklan yang panjangnya 11-30 detik hingga selesai. Dicatat, jadi iklan musik video itu harus ditonton sampai selesai. Itu bisa masuk ke dalam penayangan. Terus poin yang kedua adalah seseorang yang menonton setidaknya 30 detik iklan yang panjangnya lebih dari 30 detik. Dan poin yang terakhir adalah berinteraksi dengan iklan. Yang dimaksud dengan berinteraksi pada iklan adalah kalian bisa klik iklannya itu dan masuk ke channelnya. Itu dimaksud dengan berinteraksi. Dan kita akan lanjut ke poin yang nomor 2. Itu adalah iklan video discovery through view. Penayangan iklan berbayar akan dihitung sebagai penayangan jika seseorang mengklik iklan dan video mulai diputar. Jadi sekarang kalian sudah tahu kan bahwa iklan dari musik video itu juga dapat terhitung viewsnya. Tapi itu juga ada syarat dan ketentuannya ya guys. Seperti apa yang aku bacakan tadi kepada kalian semua. Sekarang udah paham kan? For the last, aku akan ngasih bagaimana tutorial streaming yang benar supaya kalian dianggap sebagai real human sama YouTube, nggak sebagai robot. Yang pertama adalah kalian streaming menggunakan aplikasi YouTube. Yang kedua, kalian login ke akun YouTube dari kalian.
Dan yang ketiga, kalian juga bisa cari di kolom searching, klik grup mana yang kalian akan streaming. Misalnya BTS, kalian klik BTS. Kalau videonya muncul di beranda, kalian bisa klik juga kok. Dan habis itu, klik musik video yang ingin kalian tonton, lalu tonton dengan kualitas yang medium ya guys, hingga kualitas yang tinggi. Minimalnya adalah 360p. Dan kalian juga bisa menonton video yang disarankan sekitar 30 detik sampai 1 menit bisa. Dan yang ketujuh adalah kalian bisa ngulangi dari poin yang kedua. Dan ada tips juga buat kalian yang kalau streaming itu bisa dianggap sebagai real human. Yang pertama adalah streaming sebagai real human, bukan sebagai bot. Berarti kalian itu nggak boleh mengulang video tersebut lagi dan lagi. Jadi misalnya kayak gini guys, kalian baru habis nonton musik video dari BTS yang on. Habis itu kalian ulangin lagi, nonton lagi. Itu salah banget caranya. Setelah selesai kalian nonton musik video tadi, kalian bisa nonton dulu nih musik video yang disarankan oleh YouTube. Tapi kalau seandainya kalian males dan juga takut ngebuang kuota kalau nonton yang lain, kalian bisa keluar dari YouTube terlebih dahulu. Mungkin kalian bisa istirahat 1 menit atau nggak 2 menit untuk streamingnya. Habis itu baru deh buka YouTube lagi. Dan yang kedua, kalian juga nggak boleh streaming dengan menggunakan banyak browser, dengan menggunakan berbagai account di satu perangkat yang sama. Seperti yang aku bilang tadi, bahwa meskipun kalian punya banyak browser di laptop maupun di handphone kalian, terus kalian menggunakan banyak akun, itu dapat terhitung sebagai bot karena IP address-nya sama. Kecuali kalau kalian menggunakan perangkat yang berbeda dan akun yang berbeda, itu baru benar. Dan yang selanjutnya adalah jangan delete viewing history. Jadi biarin aja historinya tetap ada supaya algoritma dari YouTube ini dapat melakukan perhitungan. Dan yang keempat adalah tetap streaming, jangan berhenti meskipun viewsnya itu tetap nge-freeze karena di sana YouTube lagi memverifikasi. Oke? Dan yang kelima, kalian juga bisa tinggalkan komentar yang relevan, tidak menunjuk ke hal-hal yang berbau sensual ataupun kata-kata kasar. Jangan tinggalkan komentar seperti itu, ataupun jangan juga tinggalkan komentar yang bersifat sama. Itu dapat dianggap sebagai spam dan kalian bisa dinilai sebagai penonton yang bot. Dan yang keenam adalah kalian itu nggak boleh download dulu atau simpan offline musik videonya kalau dalam 24 jam dirilis. Oke, ditahan dulu keinginan itu, jangan dulu. Dan habis itu kalian juga hindari yang namanya menambahkan ke playlist saat 24 jam dirilis. Kenapa saat 24 jam dirilis? Karena 24 jam dirilis ini merupakan waktu yang benar-benar diperhitungkan oleh YouTube untuk menjadi catatan rekor. Dan selain itu, jumlah waktu tontonan dalam 24 jam juga dapat menjadi prestasi bagi seorang artis. Nah guys, sekarang udah tahu kan kenapa views-nya itu dapat dihapus oleh YouTube. Terus sudah tahu juga bahwa iklan dari musik video itu juga dapat terhitung sebagai views. Dan tahu bagaimana tutorial streaming musik video yang benar. And the last adalah ada tips buat kalian supaya kalian itu dianggap sebagai real human dan bukan robot oleh YouTube. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan tinggalkan like. Dan kalau kalian ngerasa ada yang kurang dan kesalahan informasi dalam video ini, atau mungkin mau menambahkan sesuatu, kalian bisa langsung tinggalkan komentar yang positif dan bermanfaat di kolom komentar untuk didiskusikan lebih lanjut. I'm Yusuf Kimamet, aku mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan tindakan. I'm so sorry. See you next time di video berikutnya. Goodbye and stay happy.